Oke, kembali lagi bersama kita ngobrol asik bareng kru RNR Content. Jadi kita bakal ngobrol dengan siapa nih kayaknya? Gini kemarin tuh sempat ada dengar lagu fenomenal nih lagunya nih karena baru-baru ini dengar lagu rap hip hop tapi temanya Minang Lokal ya? lokal itu kan kalau bagi gue pribadi kayaknya tuh ada nilai jualnya gitu jadi penasaran kan siapa kan. Iya, Kalau kita penasaran. kita aja sih penasaran banget siapa sih orangnya, kira-kira bisa nggak kita datang bintang tamunya. Kita bertiga saja. Kita perlu asik tuh tentang rapper yang membawain lagu hip hopnya versi Minang. Pasti penasaran kan? Gaya Tapi- punya udah gaya hip hop nih. Tapi kayaknya orang teman-teman kita ini udah pada tahu sih kayaknya. Iya, Iya kan? karena lagunya banyak yang semuanya booming. Kalau harus dengar loh, lagunya viral loh. Relate banget nih lagu-lagunya gitu. Kalau Jadi kita viral loh. ya tanpa panjang bahasa bahasa. Iya, Yo, panjang. Panggil Ger. Kita panggil kan pada wah susah loh undangnya. akan duduk. Siap. Monggo akan duduk. Pada Bang Pet. Susah undangnya. Kalau kita undang ke studio susah, jadi kita harus serang ke sarangnya. Sarangnya langsung. Oke. Keren. Gimana Bang? Studio jadi keren. Iya. Saya disulap. DJ ini disponsori oleh Corns Barber. Cek linknya di bawah. Ini baru potong rambut nih. Udah terima. Bro. Oke. Gimana kabarnya Bang Sep? Baik bang, baik. Alhamdulillah sehat. Semua aman. Dan besok berpuasa udah prepare. Oh iya, mohon maaf. Tapi anak kok tetap Saya sabar. mengucapkan mohon maaf lahir batin buat Maaf teman-teman batin. semua. Terlalu. Kalau rap hip hop itu tetap puasa kan Bang? Puasa lah. Tetap Kita boleh pakai musik luar, boleh bawa dunia budaya musik luar ke Minang, tapi kita harus tetap adat bahasa Nisara, sara bahasa di kita pula. Kita harus tetap puasa lah. Alam tukang mau jadi guru. Di mana kita junjung? Situ Kita kan biar Di situ lagi junjung. oke, sebelum apa Bang, mungkin kita bisa ulik sedikit lah basic. Yoi. Atau siapa sih Fat Barber ini sebenarnya? Iya biar kawan-kawan tahu Bang. Bahasa mana? Bahasa bahasa. Kita ngomong Minang, Minang buat bebas ya. Ya sebelumnya teman-teman kenalin dulu, nama saya Fat Barber. Itu nama panggung dan saya asli Bukit Tinggi, lahir di Bukit Tinggi, besar di Bukit Tinggi. Fat Barber adalah sebetulnya representasi seorang anak Minang yang suka musik hip hop tapi pengen masukin bahasa Minang ke hip hop itu sendiri. Oh berarti kolaborasi antara Minang dengan musik luar ya Bang? Musik luar. Amazing. Penasaran kan? Udah pada tahu lah. Udah pada tahu lah. Mudah-mudahan pada FYP ini. Link di bawah. Oke Jadi, Bang. Awalnya kita di tahun berapa Bang? karir. Ya. Kalau karir profesional mulai ke tahun 2018 ke 2019. Maksudnya mulai bikin musik, bikin single dan bikin album itu awalnya mulai tahun 2018 akhir. Bener. Mungkin sebetulnya nggak sengaja juga ketemu sama teman yang udah duluan, terus kita ngobrol di singkat cerita kita ngobrol, dan kebetulan Fat Barber sendiri sebetulnya udah suka musik hip hop itu dari boleh dibilang SD lah. SD udah waktu merit si Emar, Pesta Rap waktu SMP, yang mungkin ke 2000-an tuh dengar Linkin Park sama Limp Bizkit, Eminem, Iya. gitu-gitu ke situ ya dah. Sampai tahun 2000 pertengahan tuh zaman-zamannya top 40 di Bandung. Kafe-kafe itu bawain lagu hip hop kayak Black Eyed Peas,
Fat Joe Slim, Wah, udah bawain itu. Nah akhirnya sebetulnya cita-citanya pengen dulu jadi penyanyi kafe, tapi hip hop ini kan, bawain musik hip hop itu. Nah singkat cerita, dulu pernah bikin single sih waktu tahun 2006-2007, zamannya saya Koji keluarin lagu online. Kecoak Ngesot. Oh, Online itu sebelum online. Online kan lebih di kecoknya so. Kecoak Ngesot. Udah pernah bikin single tapi disimpannya di filenya di HP. Zaman itu HP boleh sebut merek ya. HP Nokia yang bisa simpan musik. Waktu itu tapi nggak sempet bisa disimpan sampai sekarang karena simponnya gelap juga. Aduh. Jadi kayak itulah first experience bikin musik tapi tanpa waktu itu belum banyak skena hip hop lah. Tapi kalau hip hop ini saya pernah dengar ada wawancara waktu itu di televisi bang. Jadi hip hop itu bukanlah atau rap itu bukanlah musik yang gampang gitu. Karena butuh kecerdasan untuk merangkai kata-kata, belum lagi Liriknya. harus dengan cepet-cepet gitu kan. Iya. Gimana proses latihan itu bang? Gimana ya? Mungkin kalau latihan yang khusus sih nggak ada gitu bang. Tapi karena mungkin Fat Barber sendiri udah suka musik, suka ngulik lagu hip hop bang. Dulu kayak Eminem waktu ngeluarin lagu Without Me, nah ngulik tuh lagu bang. Lirik by lirik tuh kalau dulu kan zamannya gimana ya? Semua orang tuh mandiri bang, belum ada di internet tuh belum ada Zaman kayak VCD. VCD Ini kita nguliknya dari telinga beli CD terus lihat liriknya terus kayak udah belajar main tempo terus pronunciation-nya harus Pas gitu kan. kita belajar dari musik luar gitu kayak Linkin Park juga kan ada pas bagian Mike Shinoda-nya ada yang rap juga. Iya. Nah dulu zamannya semua orang bikin band tuh belajarnya dari CD, dari kaset gitu. Mungkin karena udah terbiasa, jadi habit kayak gitu. Apalagi dulu kan cita-citanya pengen nyanyi di kafe, jadi harus stok lagu yang banyak gitu kan. Dulu waktu di Bandung, tapi nggak kesampaian jadi penyanyi kafe gitu. Tapi habit untuk ngafalin lirik, untuk ternyata nge-rap tuh partnya ini. Oh gitu. berarti ada pakem-pakemnya nggak bang kalau rap? Ada nggak pola-pola ini namanya? Polanya ini pasti namanya ada ini. bang. Yang pasti kalau di rap tuh ada namanya rima, akhirnya harus sama gitu bang. Terus ada yang namanya flow. Flow itu kayak nada aliran nge-rap kita tuh kayak gimana. Ada yang kayak triplet atau kita yang terserah kita gitu. Yang pasti itu harus ada flow, rima, dan style kita sendiri lah. Dan mau bawainnya seperti apa. Kalau misalnya kayak Sen Loco itu termasuk hip hop apa? Senloko Hip metal. ya mungkin di Senloko akan ada nge-rapnya juga bang. Karena saya bisa nge-rap karena keseringan dengan film Kerasakti bang. Kerasa kita sebelum ngopi bang ya. Sebelum kita bahas hip hopnya lebih dalam tuh kayaknya terlalu apa lagi? Kecil circle-nya. Tapi lebih baik kita bahas kayak gimana sih kenapa nama itu nggak Fat rambut atau Fat Barber? Kenapa Fat Barber? Atau bad boy. Fat Boy gitu. Itu Kenapa jadinya Fat Barber? nah itu Why? sebetulnya nama Instagram sih dulu kan. Dulu Fat Barber itu sebetulnya tukang cukur bang. Tukang cukur brandingannya itu ya namanya dibikin barber lah gitu biar orang tahu lah jati diri seorang Fat itu emang tukang cukur. Oh berarti Sebelum nge-rap tuh ngebarber. Oh berarti sebelum nge-rap ya bang? Sebelum nge-rap kita ngebarber dulu bang. tahun Sekitar 3-4 tahun lah barbering gitu. Berarti Fat Barber itu berapa tahun bang? Fat Barber rap, Yang rap hip hop itu dari 2019 lah bang. 2019. Dulu Ya itu udah berapa tahun? terbentuklah nama Fat Barber. Fat Barber karena apa ya daripada pusing cari nama ya udahlah ini kayaknya udah keren Fat Barber gitu kan dan semua kayak orang Bukit Tinggi udah kenal Fat Barber juga gitu. Nggak ada salahnya juga pakai nama itu
dan ngangkat si barbernya juga gitu. Jadi si barbernya juga keangkat. Kan uniknya gini nih, ke lagu Minang, ke apa bahasa Minang gitu. Apa sih bang itu yang pertama abang bisa mencetus? Kayaknya lah gue pengen cek beda, gue pengen pakai lagu Minang gitu. Apa sih awalnya kenapa milihnya ke bahasa Minang? Mungkin itu strategi marketing aja sih bang. Kalau kenapa pakai bahasa Minang, satu kalau awalnya sih simpelnya kalau Fat Barber pakai bahasa Indonesia itu kayaknya marketnya terlalu nggak jelas gitu bang. Karena di Indonesia itu udah banyak yang misalnya kita cari jati diri lah, si Fat Barbernya punya jati diri, pakai kalau nge-rap pasti pakai bahasa Minang. Kultur. Bikin identitas sendiri. Identitas sendiri gitu. Jadi cari mapping marketnya emang orang Minang. Orang Minang kan banyak bang, nggak cuma di Sumbar, pasti Atau di luar negeri juga. di seluruh dunia ada orang Minang lah. Tapi sebenarnya Orang Minang ya, bukan orang Padang ya. Orang Minang. tapi orang Minangnya sampai ke luar negeri. Sampai Contohnya kayak di Cicago tuh sebenarnya Cenyago tuh sih. Oh diganti keren nggak? Makanya orang Minang tuh bisa bahasa Inggris tuh lebih jago-jago. pasti ya. Oke, jadi gini bang, kenapa abang melahirkan lagu hip hop asal bahasa Minang? Ide pertamanya bang bikin itu apakah bang menggambarkan atau menceritakan oh ini budayanya Minang, ataukah keresahan abang, atau memang ini kehidupan di Minang seperti ini, ya bang? Mungkin awalnya challenge aja sih, bang. Awalnya challenge, maksudnya nantang diri sendiri. Bisa nggak ya kita bawa hip hop pakai bahasa Minang? Itu sih awalnya, bukan karena apa ya? Keresahan gitu. Keresahan pasti, kalau orang rap tuh pasti punya keresahan gitu. Tapi awalnya mungkin karena nantang diri, pengen bawa kultur luar, terus ada pakai bahasa Minang gitu, mau ngawinin si culture dua ini gitu, culture Minang dan culture luar gitu. Ini unik loh guys, serius ini unik loh. Penasaran kan dengerin lagu rap bahasa Minang kan? Kalau aku sih waktu itu baru denger sekali waktu itu. Ini lagu Minang, dah aku bilang. Itu yang lagu mana tuh? Yang lagu waktu yang Abel putar itu lagu mana dan? Itu yang kawan palsu. Oh yang kan langsung. Kita produce teman-teman itu klipnya terbaru, ini ada lagu terbaru. Ya. Tapi ini keren. Coba deh, dengerin deh, penasaran deh. Itu kolaborasi kita juga nih sebelum podcast. Nah, Benar ya. Kenapa podcast itu bisa terjadi mungkin karena karena itu ya. kawan palsu. Jadi setelah abang berproses, berkarir, awal pertama abang manggung di mana? Awal pertama manggung itu bang di Batu Sangka bang. Itu panggungan teman, dia udah duluan nge-rap Fat Brotherhood. Shout out to Fat Brotherhood Dias Padang Panjang. Jadi Dias lah sebetulnya yang menjembatani Fat Barber untuk serius bikin musik hip hop gitu, bikin produce lagu-lagu dan album gitu. Karena awal ketemunya sama Dias gitu. Jadi Dias selalu support untuk jadi Dias waktu itu masih di hip hop masih sendirian lah. Sebelumnya ada Bang Tommy Bolin juga ya kan. Nah si Dias nih kayak melihat si Fat Barber tuh kayak ada teman gitu bang. Jadi Diasnya kayak support lah, ayo bang bikin lagu gitu. Terus sambil nanya-nanya gitu dia kayak ngasih tahu lah bang kalau produce bikin beat di sini bang, record di sini gitu ya. Jadi si Fat Barbernya ngikutin cara Dias lah bang, ngikutin pola yang dipakai sama Dias atau Fat Brotherhood. Jadi kita ikutin lah tuh. Awalnya kolaborasi tuh bang, bikin lagu judulnya Barbershop. Karena kan si Fat Barber lahirnya dari barbershop gitu. Yuk bang bikin lagu, si Diasnya ngajak bikin lagu barber yuk gitu. Bikin lagu barber tapi si lagu itu nggak pernah dirilis sampai sekarang. Nah filenya tapi masih ada gitu. Kenapa nggak dirilis? Nggak tahu kenapa setiap mau ngerilis filenya hilang, musiknya hilang, laptop waktu itu sempet rusak juga gitu, kayak terlalu banyak masalah di lagu itu gitu kan.
sampai akhirnya ya udahlah nggak usah dirilis, tapi dari satu lagu itu lahir lagu-lagu yang lain gitu. Nah balik lagi ke panggung tadi tuh bang, manggung di Batu Sangkar, si Fat Barbernya nebeng tuh manggung diajak si Dias gitu kan, iya bang cobalah tes gitu kan, kira-kira feelnya pas manggung gimana gitu kan. Ternyata pas manggung pertama itu Langsung kecanduan. gagal bang, lupa lirik gitu. Tapi itulah setiap pemicunya Itu udah bawain lebih. udah lagu yang Barbershop itu bang, yang kolaborasi sama Februari Road. Nah kan gagal tuh bang, maksudnya lupa lirik gitu kan. Ya itulah yang bikin penasaran gitu. Kayaknya harus latihan lagi. Ternyata setelah kita bikin lagu, walaupun kita yang ciptain gitu, nah challenge-nya nggak cukup sampai di situ. Kita bawainnya gimana gitu kan? Masih ada tantangan lagi. Pas manggung kita harus melewatin grogi, ya, demam panggung segala macam ya kan. Kita harus nguasain orang. Apalagi ngomongin cepet-cepet lagi bang ya. Nah itu bang, karena cepat kan kita kadang kalau kurang latihan kan bisa salah juga. Iya itu bang. Bisa salah juga gitu. Itu sih pertama manggung. Berarti Bang Fat Brotherhood ini berperan penting di apa namanya? Iya bang, Fat Brother itu sangat apa ya? Mungkin kayak malaikat lah yang tunjukin jalan. Oh kalau nge-rap tuh gini gitu. Jadi kalau jasa si Fat Brotherhood dalam karir Fat Brotherhood kayaknya nggak bisa dilupain lah bang. Tapi seru kayaknya misalnya kalau Bukit Tinggi ini West Coast-nya pada East Coast-nya. Seru sih kayaknya. Pasti seru tuh. Abang nih, pandangan abang nih, dunia hip hop atau rap ini di Sumatera Barat gimana? Gimana ya? Kalau dunia hip hop di Sumbar ya bang ya, kayaknya masih baru bang, sesuatu yang baru gitu. Dan kayak apa ya, kita sebetulnya di skena kayak nggak ada apa ya, Wadah. bukan wadah, cuman kita harus ikut siapa, kayaknya nggak ada anak muda. Oh iya paham. Jadi kayak ngambang gitu kan. Jadi si Fat Barber mungkin nggak bisa bawa si kapal ini, anggaplah si hip hop ini sebuah kapal ya bang. Fat Barber cuman belum bisa mungkin jadi nakoda atau kapten kapalnya gitu. Cuman bisa gimana ya? Cuman bisa rangkul kawan-kawan atau nyontohin, yuk kita bikin aja dulu gitu kan. Oh iya. Kita nggak usah mikirin cuatnya dulu, nggak usah money oriented dulu lah gitu. Yang penting kita bikin karya dulu. Nah, si Fat Barber kan muncul di skena hip hop kicking itu kayak karbitan lah bang, boleh dibilang karbitan gitu kan, tiba-tiba ngeluarin album gitu. Karena di Bukit Tinggi ya khususnya, itu yang baru punya album itu cuman Bang Tommy Bolin. Bang Tommy Bolin gitu. Nah disitulah awal pemikiran kenapa kita ngeluarin album gitu. Bisa teman-teman ngeluarin single, kita cobalah siapa tahu si Fat Barber ini bisa jadi pemicu kawan-kawan yang lain gitu. Dan mereka juga termotivasi untuk bikin karya terus gitu. Tapi kayaknya lebih serunya gini deh, kalau menurut saya bang ya. Ya. Aku pernah melihat nonton di suatu tayangan lah di luar negeri, orang tuh beradu battle. Kalau misalnya diadakan battle tuh kayaknya cepat loh naiknya, kayaknya orang berlomba-lomba gitu kan. Kayaknya sih bang. Jadi lebih termotivasi ya. Karena dia lihat ada wadahnya nih. Nah gitu kan. betul, ada wadahnya. Kayaknya seru tuh kak gitu tuh. Seru sih. Dengan bahasa Minang bang. Tapi selama berkarir di Fat Barber gitu, di dunia per hip hopan gitu kan. Apa sih lika-likunya, ada nggak cerita menarik? Ada yang bikin abang jadi aduh enggak stop tapi enggak jalanin lah gitu. Yang menarik ya, sebetulnya kalau si Fat Barber sendiri ya, kalau ada masalah ngerasa diskreditasi, mungkin perasaan mungkin bang ya, mungkin tiba-tiba muncul gitu kan. Paling ada lah perasaan kayak dicemooh gitu kan. Tapi ya itulah,
semakin banyak orang yang cemooh itu termotivasi. untuk, dan itu mungkin bisa jadi karya gitu. Tapi berarti udah berapa lagu bang kalau dari The Barbers ini? Dari Fat Barber sendiri udah yang kita rilis udah 9 lagu. Itu sudah satu album ya? Satu album 8 track dan satu lagi kemarin kita baru ngeluarin single Kawan Palsu, itu single di luar album pertama. Keren Barbers. Yo, tapi untuk sekitaran hip hop lebih tinggi waktu itu orang-orang itu kan masih memakai sistem kolektif bos. Yo, Jadi itu menurut bang kolektif orang itu bagaimana sih? Apakah sekarang masih bisa dijalankan atau hanya beberapa oknum yang merusak atau bisa dijalankan? kalau kolektif sih nggak terlalu jalan ya. Kayak terakhir itu kita jalanin sekitar 2 tahun yang lalu bikin acara kolektifan hip hop baru 1 kali sih, dan antusias orang sih di sini kayaknya Beda. lumayan penikmatnya ada sih, tapi kita masih itu kan presentasinya masih kecil lah ya dibandingin masyarakat yang ada di Bukit Tinggi lah khususnya gitu, nggak usah kita ngomongin Sumbar gitu. Nah, tapi kalau untuk ya kayak corporate sih adalah tertarik sama hip hop gitu ya. Cafe kita boleh bilang itu kolektif lah ya. Oh bisa. Cafe adalah bikin acara hip hop, kasih kita wadah gitu. Mudah Fat Barber atau teman yang lain kayak Zato, Fat Brotherhood, Tommy Bolid, mereka masih ada panggungan gitu. Kita juga tetap walaupun nggak sering tapi ada aja panggungan gitu. Mereka masih tertarik lah sama karya-karya kita gitu. Tapi cukup unik loh kalau menurut saya bang ya. Cukup unik loh ketika hip hop dan rap ini dikasih bahasa Minang tuh unik banget itu. banget gitu. Aku aja pertama dengar kaget Minang. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa ya. Iya kan? Karena jarang jadi nama aku dengar bisa loh. Cuma kalau waktu itu aku mikirnya beda bang, karena ada kurang pornonya aja dikira. Kurang porno ya. Ya, karena kita tahu dunia hip hop atau battle di luar ini kan memang dia macam-macam kan. Tapi kita menurut adat Minang. Nah, kita harus ngikutin lagi nih bang. Kita kan tinggal di Minangkabau ya kan. Kita nggak bisa terlalu vulgar kalau untuk bisa diterima di masyarakat tuh kita harus filter lagi. Kalau sekarang kita akan mau menuju bulan puasa nih, ada nggak rencana bikin lagu religi dengan hip hop tapi bertemakan Islami? Kalau konsepnya udah ada sih. Berarti ya udah. Pagi-pagi pergi terawih. susah. Rap itu emang susah rap. Karena butuh kecerdasan. Kita yang tahu itu susah nih bang. Terus gini bang, gimana menurut abang finalnya gimana nih ketika gua harus mengangkat ini nih, abang pasti punya targetan lah ya kan, kita bikin karya kan, targetan bang setelah bang bikin Fat Barber nih atau dengan teman-teman yang punya grup hip hop juga, targetannya apa nih buat Sumatera Barat nih? Sumatera Barat ya targetannya. Kalau targetnya sih sebetulnya orang Sumbar lah ya. Sumbar, kita bicara Sumbar ya. Orang Sumbar udah terbiasa dengan musik hip hop dan bahasa Minang gitu. Sebetulnya kayak gimana ya Pak ya? Mungkin si bahasa Minangnya untuk jembatan orang kenal hip hop gitu Bang. Kan nggak semua orang suka hip hop gitu Bang. Tapi kayaknya kalau lagu Minang kayaknya orang suka memang. Kalau menurut pandangan kalau lagu Minang mungkin hip hopnya bang, karena berbeda gitu. Karena saya pernah lihat dulu reggae di Minang kan sama Om Ted dulu kan, sempat viral juga tuh. Tapi karena sekarang kok nggak ada lagi gitu. Iya. Apakah pasarnya atau gimana? Tapi kalau misalnya berkarya terus kayaknya nggak aman gitu. Karena kita juga belum lebih ke galau. Galau ya. Scroll TikTok. Gimana kira-kira bang memasarkannya dulu bang? Secara membrandingnya gimana nih? Biar terkenal di seluruh lah gitu. Dikenal di Pekanbaru, dikenal di Jambi, di Palembang, di Jakarta. Apa kiat-kiat abang untuk memasarkannya gitu?
Melalui apa gitu? Standar sebab yang pasti platform digital ya kan. Kita rilis di platform digital, terus bikin musik video, YouTube ya kan Bang. Terus kalau off air kita paling tour Bang. Oh, oke teman-teman, bagi-bagi orang-orang Padang nih, ayo kita bantu sama-sama buat berkembangnya hip hop di Sumatera Barat. Barat dan lebih berkembang lagi. Amin amin. Tuh, di bawahnya. Sekarang ini kita bicara panggung tadi kan Bang Maklum di sini, ada kolektif, ada korporat. Budget Bang. Pernah nggak manggung kan dibayar kan? Atau tiba-tiba manggung budgetnya segini kira-kira dibayar segini, itu gitu ya. Ini Bang, kalau soal budget sensitif sih sebetulnya. Tapi kalau Fat Barber sih bukannya nggak ada rate atau gimana Bang, tapi pasti kita ngeliat background acaranya dulu gitu ya kan. Kalau emang itu emang benar-benar kolektifan, Fat Barber sih pernah sih nggak dibayar gitu ya, cuman dibayar sama kopi atau apa. Itu dari awal perjanjiannya dibayar tuh enggak? Nggak dibayar. Kalau kolektifan emang kalau perjanjiannya nggak dibayar nggak dibayar. Tapi karena kita berkarya kita jalan terus ya Bang. Jalan terus. Kali nambah jam terbang ya. Sekalian kita latihan, terus sekalian promo juga sih Bang. Karena semua tuh kita kayak trial dan error gitu Bang. Kita semua coba-coba gitu. Kalau masuk ke corporate kita kasih red cardnya berapa sih gitu. Kalau kita mainnya kolektifan hip hop ya kadang Fat Barbernya juga nggak apa-apa lah gitu ya kan Bang. Standar lah, nggak dibayar juga. Suka mungkin lah. Support Jangan lah. Jadi Abang udah dibawahi manajemen atau gimana? di bawah manajemen Clone Record. Oh, berarti kalau misalnya ada orang pengen pakai Fat Barber berarti dia berhubungan sama manajernya langsung. Yoi. Oke, sip. Semangat seperti itu sih. Nah kita harus belajar juga sih Bang, bikin manajemen walaupun kadang masih ada si artisnya tuh langsung tektokan sama IO-nya gitu. Nah kadang kan harus ada jembatannya lah Bang. Ya, kan kalau sama artisnya kadang ada esensinya yang kayak kurang lah gitu Bang. Kalau kita langsung sama IO-nya ngobrol nego harga gitu kan, kayak harga kita kayak langsung drop gitu Bang. Tapi kalau ada jembatannya, manajernya itu kayak ada si artisnya ada value-nya. Tapi kalau buat iklan-iklan kendaraan keren tuh kalau buat punya Honda, Yamaha, seperti merek ya. Itu kalau di rating keren tuh buat yang Batak boy. Boleh. Itu Bisa Bang kita. jangan iklannya ngeng terus lagu ini gitu. Sekali hip hop tapi bahasa Minang. Tapi dari segi berkreativitas Bang, misalnya di Bukit Tinggi, support dari pemerintah tuh gimana menurut? Oh iya tuh iya ya. Aduh, bentar. Karena seni itu pasti masih dipandang sebelah mata lah itu. Ini pertanyaannya Pak. Orang awam. Ya, Ini ngeri. Kita juga ngalamin. Mungkin kalau untuk Fat Barber sendiri gimana ya Bang ya? Mungkin belum dilihat sama pemerintah lah gitu Pak. Dan ekspektasi si Fat Barber juga nggak ke situ lah, nggak ke pemerintah. Tapi teman-teman hip hop kita yang lain udah dilihat sama wali kota. Tapi pemerintah wajib loh Bang lihat karena gini loh Bang. Ini kan lokal konten ya, dengan berbahasa Minang. Siapnya kayak kayak iklan platform masyarakatan, kayak video-video visual tentang pemerintahan itu diisi dengan lagu rap kayak internet tapi dengan bahasa Minang. Jadi kita lebih melihatkan kultur kita. Kayaknya kalau abang nyalon tahun depan di Bukit ini saya milih apa? Kayak saya nggak mau ikut politik Bang. Anti, soalnya anti politik ya. Kayak berarti keren. maksudnya bukan pemerintah itu bukan kurang support ya, berarti belum melirik Fat Barber aja. Mungkin emang si Fat Barbernya belum nyampe ke telinganya pemerintah mungkin Bang. Karena kan masih teman-teman yang lain kayak senior Bang Tommy Bolin mungkin udah pada tahu lah pemerintah Pak ya kan.
Kayak Zato kemarin main di acara ulang tahun Bukit Tinggi udah diundang ya kan. Lokal konten lah. Jadi gini, kenapa abang nggak mencoba untuk bikin lagu hip hop rap tapi menceritakan legenda-legenda Minang? Ada nggak legenda Chris Kakak Maling Undang tapi diceritakan dengan cara rapnya? Iya. Atau Siti Manggopo atau ini? Aku pikirnya ketika orang dengar soalnya karena ada orang di Ratau di Padang yang orang Ratau orang Sumatera Barat yang merantau ke Jakarta lahir punya anak pengen tahu cerita Maling Undang gitu. Ya. Karena lebih cepat kita nangkap ceritanya lah. Kayak aku dalam film Prasakti itu aku lebih ngerti ceritanya ketika dengar lagunya Pak. Karena lagunya. Saya terkurung terpenjara dalam gua jadi diisi tempat hukuman para dewa. Kita metal ya. Karena aku lihat, oh iya berarti Prasakti ini kena hukum sama ini, aku jadi ngerti dia Bang. Tapi aku mau tanya sama di album pertama Bang, kan ada 8 track lagu tuh Bang. Iya. Ada nggak lagu yang paling berkesan Bang? Di antara 8 itu ada nggak Bang? Lagu yang paling berkesan ya. Ya, yang nyangkut ini lagu nih bakal terus booming nih gitu. Nah, Atau gimana itu? kalau paling berkesan sih lagu Makanlah Diang sih Bang. Bahwa Makanlah Diang. makanlah dia. Makanlah dia. Makanlah Diang gitu. Itu timbulan loh. Itu emang pengalaman pribadi lah itu Bang. Curhat. Curhat sih Bang. Oh, kirain tadi itu dia ini tanaman Bang, kira-kira deang gitu kan. Kamu lebih tinggi Makan kan? ada yang gitu kan. Kayaknya itu lagu paling proses pembuatan itu sekitar 3 bulan. Terus di fase-fase Fat Barber lagi drop lah gitu Bang. Jadi kayak si Fat Barber tuh kayak dikhianatin seseorang lah gitu. Terus marah. Tapi sebetulnya si Fat Barber tuh nggak kayaknya tuh bikin lagu tuh kayak di luar batas kemampuan lah Bang. Karena kayaknya nggak mungkin bikin lagu temponya semponya cepet lah gitu ya kan Bang. Temponya cepet kayaknya, terus rima-rimanya ya nanti abang dengerin sendiri lah Ya. kayak lagunya. Kayaknya Kebabar harus kolaborasi sama ngurus di Edge nih. Udah, kolaborasi. Kayaknya seru tuh. Tapi di edge aja. Di Edge. Ngurusnya. Aku yang dari 8 track tuh aku yang paling suka denger Bali Otoma. Beliau tuh Bang. Tapi kan penasaran, aku harus dengar semuanya dulu nih. Karena liriknya sedikit tapi asik. Iya. Nah gitu lah Bang. Maksudnya mungkin si lagu itu bakal ada fansnya sendiri-sendiri Bang. Maksudnya Punya pasar masing-masing. punya pasarnya masing-masing di antara 8 track tuh mungkin nggak semua orang suka lagu itu. Ada mungkin yang sukanya lagu Apollo tuh ya kan. Bang. Karena mungkin tergantung emosi orang yang dengerin saat itu mungkin Bang. Saat orang dengerin lagu Relate atau tidak? relate atau enggak. Kalau Bang Abdul kayak mana Pak? Kalau yang relate tuh yang kawan palasu. Kalau itu kayaknya real ya. Tambah kejadian baru. Karena udah klip jalan. Kalau aku kayaknya harus aku dengerin semuanya nih. Karena aku baru dengar satu lagu yang diputar Asdan loh. Kawan palsu. Jadi aku penasaran, kawan-kawan pasti penasaran juga tuh. Pasti penasaran karena aku jadi penasaran. Beatnya asik kok, beatnya asik. Kayaknya easy listening dan enak didengar gitu. Maka kalau penasaran link di bawah, sama-sama kita download nanti. Boris MPS kolaborasi tuh. Jangan lupa. Pak Edis bikin lagu yuk. Kan seru kan? Seru. Ini Bang, kita kan baru ngomong-ngomong aja nih masalah Fat Brother, Fat Barbers. Fat Barber. Emang nama kita mirip. Jadi gimana kalau kita battle nih? Kita coba battle. Biar kita apakah sanggup ke otak kita untuk menyusun kata-kata dalam waktu sekejap gitu. Kita bikin challenge nih. Buaci. Itu susah sih Bang. Kalau
freestyle kayak gitu susah sih sebetulnya. Nggak semua orang mampu untuk spontan. Tapi kalau abang challenge boleh kita coba. Kita coba dari Abdal. Apa? Ayo Abdal. Apa Dal? Karambia. Karambia. Oke. Karambia. Aduh, Karambia. dia nih. Ada yang lebih gampang. Karambia. Karambia. Ya, kita udah mulai tidak kita nanti ATD gitu. Oh, kan dulu. Askira dulu loh. Karambia. Karambia. Kedua Karambia. Susah. Boleh yang lain enggak? Enggak, fokus Karambia. 1 2 Merah. Karambia ya. Karambia di kukuan di pagi hari, dibawa ke dalam matang hari. Lanjut bang. Oh, kalau enggak Karambia dibawa ke tali ke pasar dijual dibeli sama orang. Udah sungai lah sih. Ya, orang sini masih. Sam dia bawa masih. Tapi jangan sakit hati. Oh lanjut deh bang. Boleh. Apa ya? Emang susah ya. Susah sih bang. Susah ya, susah. Jadi tak gampang. Emang harus otak dikit. Harus pikir cepat gitu. Tapi kalau keras hati, wah banget. Kita coba ya. Ya. Atau lagu abang aja deh, lagu abang. Nah ya, boleh lah. Lagu lagu Beatnya bisa gerau. Susah banget, ribet. Beatnya kita kasih di sini. kalau di liriknya Fat Barber ada yang Karambia. Aduh kamu juga udah ada kira. Udah ada. Coba rap ya, rap. Ini bang. Pas bagian Karambia. Ya sip. Kawari cuma pai mane pe tahu acu muncul tanah pe onde kadang ica bele Karambia acu bana batele di muko mulut manis nano di belakang tajam macam durian batok madu tapi racun sia sangkolang kue randangan bersampaian. Aduh, gamisannya ini berat. Tapi kalau dari lirik yang disampaikan itu kita harus mencerna lagi itu kayak. Harus cerna lagi kalau ya kayak gitu sih Pak. Ya. Kadang si lirik dari Fat Barber banyak yang dipakai kayak metafor, terus ada sarkasnya juga, ada hiperbolanya juga gitu sih Pak. Dia ada Michael Jackson. Ada kayak kalau abang dengar tadi kan itu semuanya rimanya rima makanan kayak kamari cuma pai manempe tempe kan tahu acok muncul talape terus onde kadang icak bele Karambia itu kan semua makanan acok bana patele inuko mulik manis nano kan permen bang di belakang tajam macam durian batok madu tapi racun sia sangkolan kue randangan besar. Kalau orang betul metafor tuh masalah onde beda loh. Ada dua bahasa loh. Onde sama onde makanan. Metafor jadinya. Itu ada multi tafsir, Bang. Tapi kalau orang yang bedah lirik pasti orang akan drink, oh ini makanan semua gitu kan. Tapi kalau orang kalau dikaji lagi, tapi kalau orang hanya untuk sekedar dengar masih bisa Berarti nggak asal bikin ya bang, ada kajian juga ya. ada tekniknya sih bang, dan itu teknik kita boleh pakai boleh enggak gitu. Kayak kalau teman yang di Padang Panjang Fat Brotherhood, dia biasanya pakai dia semua ajar punchline, jadi orang lebih cernanya nggak terlalu susah gitu. Tapi kalau Fat Barber emang agak Kayaknya pulang ke rumah nanti kita latihan sampai mandi gosok gigi. Namanya menyebut Fat Brotherhood, nah, berarti kita tunggu di kursi padang. next ya. Itu masuk ke sarannya kita ini, karena kalau dibilang susah kan. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran, link di bawah. Dan kita berterima kasih juga sama Bang Fat udah nyediain waktu dan Sama-sama, Bang. kita istimewa. Ternyata rapper sama hip hop itu tidak segarang-garang yang kita bayangkan. Ternyata ramah, kita aja dibelikan kopi. Kopi enak ya bang. Kopi enak kopi ya. Kopi Aceh. Tapi di si pribadi udah keluarga, Bang? Udah bang. Benar. Udah punya anak Berapa? lebih dari 1. Tapi 2, 3, nanti bakal tambah ya.
Makanya Bang ini lagi Tapi hobi tetap jalan ya bang ya. hobi nggak bisa dibuang Bang. Oke. Hobi kita nggak bisa tinggalin lah. Berarti beliau sedang walaupun seorang seniman tapi dia seorang Walaupun ayah juga. Tapi tetap berkarya. Tapi gimana sih bang kisi-kisi yang menyeimbangi seorang ayah menjadi seorang seniman? Mana tahu kita bisa sharing. Ya karena saya juga menikah bang, jadi pengen tahu juga. Main. Yang pasti kita harus tahu dulu prioritas sih Bang. Kalau prioritas seorang ayah ya harus tanggung jawab nafkahi istri sama anak gitu kan. Nah, kita harus bagi waktu dulu, yang penting keluarga dulu yang pertama. Setelah keluarga kita udah clear, barulah kita bikin musik, kita manggung. Jalanin aja sih Bang. Tapi apa istri support dong? Udah tahu sebelumnya support. Support sih dari awal. Itu yang penting. Berkarya nggak pernah ngelarang sih, yang penting asal keluarga jangan lupa lah gitu. Dari ibadah. Karena udah umur berapa bang? Yang ini lagi aktual sih Bang. Jam pertama. Yang pertama udah 1 tahun 5 bulan. Oh. Jam kedua baru tadi Ameng. Dan first Proses dan proses. Tapi kita dari konten kita doakan abang sukses. Amin, amin, Berkenal. Karena itu adalah satu kebanggaan bagi kita suatu saat ketika bang terkenal. Wah kita pernah nih pertama nih kita pernah bikin konten nih gitu kan. Mudah-mudahan abang nggak lupa sama kita kan. kayaknya nggak akan lupa Bang. Nah, itulah kita pernah kerja bareng ya. Aku sih bangganya karena abang bawa lokal konten itu bangga sekali aku serius. Thank you. Itu dari hati yang paling dalam aku ngomong itu paling bangga karena aku jarang lah mendengar hip hop atau rap yang lagu Minang. Itu serius aku ngomong itu karena bagiku aku pecinta budaya sebenarnya bang. Pecinta budaya. Jadi ketika lagu Minang itu di abang cut ke rap atau hip hop, wah ini kita kebanggaan tersendiri sampai aku merinding. Thank you Bang. Karena itu bangga kok. Ada juga mungkin besok ada lagi yang Serosa Minang apa Minang. Pokoknya tentang budaya Minang ini aku bangga banget kalau ketika ada yang mengangkatnya bang. Tapi kalau kita sebut dari segi seniman atau artis lah ya, mungkin nggak banyak sih orang yang bisa seperti beliau lah. Iya, itu yang bikin Kayak satu kita tangganya gitu. kontak ini kayak, oh ini, ya ibaratnya ada apalah gitu kan. Dan kita bangga kita kalau ada rapper sama hip hop di Minang. Tapi beliau secara nggak langsung dia support gitu. Karya kita berkarya di dalam satu karya gitu. Dan sebagai teman-teman orang-orang Padang, ayo kita sama-sama support karya Minangkabau. Mantap. Karena itu memang aneh sih bagiku dengan aku unik banget gitu kan. Aku bakal setiap nongkrong sama temanku bakal pamerin lagu abang nanti. Coba dengar sih bakal. Thank you Bang. Thank you. Biar juga orang tahu gitu kan. Biar orang tahu. Kasih yang denger lagu-lagu di Jakarta aja. Lo tahu dong dengar. Tai babi lu semua. Ekstrim. Support karya Minangkabau, karya lokal. Tapi sebelumnya pernah featuring dengan selain Back Brother Buan apa yang lain? Oh, sama Bang Tommy Bonin. Terus ini lagi proyekkan sama Renima, betul. Renima. Ada sih beberapa yang belum jadi, sekarang lagi yang proses. Mau bikin proyekkan juga sama Joe Buset, tapi mungkin kita sama-sama sibuk, belum terrealisasi. Terus sama salah satu chef di Jakarta, orang Minang, Chef Adi. Dan Lord Adi itu lagunya udah jadi, tapi kita masih mungkin karena jarak itu masih di Bang. Kita doain aja lah Bang. Ya, dengan Boris DH juga ya Bang ya. Amin. Kita open kok. Siapa yang mau ngajak collab, ayo aja kita Jadi support. sudah kita kapan? Pengen sih Bang, pengen cepet bisa ya. Mudah-mudahan kita Kami support. Nah, kami support. Nah, Oke Bang, kalau orang pengen kami support. Nah, platformnya di mana aja Bang? Biar semua orang Bang, teman tahu. di YouTube, Joox, Spotify, Apple Music, Itu udah 8 lagunya Bang? semua udah. Semua. 9 lagu udah. Kalau channel YouTube-nya Bang? Channel YouTube-nya Fat Barber. Fat Barber, IG-nya?
underscore Fat Barber. Oke, sip. Berarti Itu Fat Barbernya itu gimana tulisannya bang? F Standar aja FED BA Barber. barbar. Jangan sampai salah ya. Iya, dan ntar kita bakal taruh di link deskripsi juga. Oke, ada tambahan? Mungkin tambahannya mungkin sedikit motivasi ya untuk Quotes lah kita Kuat ya, atau buat orang yang ingin berkarya tapi malu. Iya. Atau dia punya karya bagus tapi nggak tahu mau meluapkannya kemana. Apalagi orang yang hobi hip hop. Ya, betul sekali. Terkhusus lah. Kita ya, quotesnya biar orang teman-teman itu termotivasi. Oke. Mungkin itu sih masalah semua orang kayaknya. Kalau ada orang punya bakat tapi nggak bisa realisasiin, gampang sih sekarang. Kalian yang pertama banyakin teman, terus ada jalan pintas sih sebetulnya dia. Kalian boleh langsung misalnya Fat Barber nih, tinggal DM aja sih bang. Atau langsung datang ke sini ya. Atau langsung datang ke sini. tanya-tanya, sharing-sharing gitu. Open ya, open. Itu sebetulnya cara kita bergaul aja sih. Berkomunikasi aja sih. Komunikasi gitu. Kalau kalian pengen ini, tanya aja caranya gimana bang. Rilis lagu gimana sih bang, atau bikin ini Bikin lagu gimana sih gitu. Bikin beat-beatnya gimana sih. Karena sekarang kan beatnya gitu. gimana ya bang, ada sosmed kan bisa di DM ya kan. Dulu waktu zaman sebelum ada Facebook atau sosmed, kita gimana mau cari studio rekaman, kita nggak tahu kan bang di mana. Iya, kaman orang pasti budgetnya wah itu kan. Budget sekarang kita tinggal bikin hashtag studio recording pasti keluar. Keluar ya. Rapper pasti keluar. Gampang kok, yang penting kita niat, terus mau bikin lah bang, jalanin aja dulu gitu, nggak usah jangan ragu dan mikirnya jangan terlalu mikir itu sulit gitu. Pasti semuanya ada jalannya lah, yang penting kita mau gitu. Kayak Fat Barber juga awalnya mungkin nggak sih gitu, si Fat Barber ngeluarin album, mungkin nggak sih Fat Barber bisa nge-rap pakai bahasa Minang, terus beatnya bikin di mana gitu. Nah si Fat Barber itu nggak pernah mikir nggak bisa gitu bang, selalu mikirnya mindsetnya berpikir bisa gitu. Jadi kalau kita udah mikir bisa, semesta pasti akan Membantu. ngarahin ke sana gitu. Gitu sih kalau ya, jadi kita harus mindset kita harus benerin dulu gitu. Kalau mindset kita udah takut, ragu-ragu, nggak bakalan jadi gitu. Tapi kalau kita mikir bisa, ada aja jalannya pasti. Kayak kita ketemu sekarang pasti karena Iya. kita udah ketemu di titik kita sama-sama ngebutuhin ini gitu. Nah, ya, Afdal kan, exactly, ya. Afdal dia videographer lah, ketemu sama Fat Barber yang butuh videographer. Afdalnya juga mungkin butuh konten gitu bang. Nah kita ketemu di titik itu gitu. Karena Mutualisme kan ya. mutualisme gitu. Karena kita saling, sifat barber ini juga agak semuanya bisa gitu kan bang. Kan kalau kita mikirin bikin video klip sendiri juga mungkin nggak akan kejadian gitu. Kita butuh orang lain juga, Take and give lah. take and give. Jadi kita nggak harus bisa semuanya, tapi kita harus bisa manfaatin orang lain untuk tujuan kita gitu. Jadi harus punya mindset yang kuat dulu dari hati gitu ya. Jadi jangan berpikir nggak bisa, mikirnya harus bisa terus gitu. Pasti bisa lah gitu. Pokoknya kalau aku punya pesan kata-kata nih, asal rajin melatih dan minum kopi setiap hari pasti bisa. Kopi Aceh ya. Kopi aja. Kopi Aceh baru masuk. Oke. Apalagi Nal? Ya kita mungkin itulah kesempatan kita sangat berbangga ya kita. Ya, kalau jujur saya bangga sekali bisa ketemu sama dan kenal sama Bang Fat nih. Itu jujur loh ya. Iya. Karena saya bangga karena bisa, oh ini loh dari kemarin ya. Pas mendengarkan, oh ini loh gitu. Akhirnya aku bisa tahu siapa Fat Barber kan. Beda sama video. Beda sama. Ternyata orang lebih imut-imut daripada video. Mungkin karena ada tambahan. Kayaknya cukup nih. Cukup ya. Atau ada pesan-pesan lah untuk kawan-kawan. Pesan-pesan. Ya kayaknya betul Kip, kata Bang Fat tadi. Kalau berkarya tuh ya mindsetnya
dirubah aja gitu. Ya. Lebih yakin aja lagi, percaya diri aja gitu. Percaya diri. Itu aja sih. Dan jangan menjelekan karya gitu, karena setiap karya itu punya Nilai. besar dan nilainya masing-masing. gitu. Benar-benar. Itu benar itu. Gak ada semua karya itu yang jelek, tergantung mindset anda aja menilainya. Iya. Oke, Oke. kita closing. Oke, closingnya mari support dan minangkan karya-karya lokal Hinda. Sampai ketemu di episode selanjutnya, mungkin bakal ada part 2 mungkin. Iya. Ayo kita terus ngomongin banyak yang mau dibahas nih. Kita sambung di part 2. Yo, salam dari kami. Silakan Bang, salam. Salam dari Sepet Barber, rapper asli Bukit Tinggi. Sampai jumpa. Sampai jumpa next episode. Bye.